Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Tokusatsu, channel review unboxing toys, dan juga channel yang mereview komik legal terbitan dari Indonesia. Oke guys, langsung aja. Selamat malam guys, gue lagi mau bikin konten review komik. Ya makasih yang selalu pantengin konten ini. Oke langsung aja. Pada video kali ini gue masih akan review konten komik yang sudah ada di layar kalian. Ini gue mau mereview komik bergenre horor terbitan dari MNC Komik. Genrenya dewasa ya, jadi dia diterbitin Akasha. Gue baru bisa review sekarang karena gue udah baca keempat bukunya. BTW dia cuma ada di 4 buku volume. Ya pendek aja ceritanya. Terus ya gue udah baca dan baru bisa punya waktu untuk bikin konten ini. Semoga teman-teman tetap stay tune aja dan mantengin video ini sampai habis. Terima kasih. Oke guys, ini dia. Kita sudah punya 4 buku komik berjudul Another. Ya, Another. Kita lihat ya guys. Ini desainnya. Ini gue beli tahun kemarin kalau nggak salah. Oke, ini dia desainnya pink ya. Tone warnanya. Ini si karakternya, si Misaki Mei. Langsung aja kita review apa sih desain sampulnya Akasha, karena dia tipenya dewasa ya banget ya, karena ceritanya kompleks, misteri, dan juga ada gambar atau kata-kata yang mungkin eksplisit untuk anak-anak di bawah umur, makanya dikategorikan dewasa. Dewasa guys, makanya mohon baca komik terbitan Indonesia yang legal sesuai dengan umur dan jenjang pokoknya sesuai umur kalian lah gitu guys. Jadi di lain sisi juga menghindari hal-hal yang seharusnya belum kalian harus baca, tapi juga kalian udah bisa memahami cerita sesuai umur kalian. Mantul. Oke, kita lanjutkan guys untuk reviewnya. Ini dia si karakternya, dan ada suara motor. Ini untuk si judulnya Anaza. Ya ini kok desain sampulnya udah 100% enggak 100% mirip seperti yang versi Jepangnya. Itu dia, ini volume 1 first period. Oke, dan ini dia untuk si Yukito Ayatsuji dan Hiro Kiyohara. Kalau nggak salah ini atas ini yang bikin ceritanya, bikin draft story-nya, terus yang bawah ini yang si bikin ilustratornya atau bikin gambar komiknya. Atau sorry kalau gue salah kebalik ya. Jadi ya dewasa, sampul ini memikat untuk membeli ya, karena penikmat anime tahun 2010, 2011, 2012 pasti udah pernah nonton anime horor ini guys ya, dan sudah hadir komiknya, sudah tamat di toko buku Gramedia. Mantap. Oke, kita lihat untuk si spine-nya seperti ini, sampingnya pink, Another, itu dia. Dan kita akan baca si detail belakangnya. Untuk harganya dia 45.000, dan volume pertama ini gue beli di toko buku Gramedia sama volume keempat. Jadi volume kedua dan volume ketiga gue beli di online nih guys. Jadi untuk kalian bisa koleksi keempat buku sampai tamat mungkin butuh uang sekitar 180 ribuan segitu guys ya, untuk koleksi langsung tamat si komik Another ini. Kita baca aja guys untuk sinopsisnya. Itu dia, 26 tahun lalu di SMP Yomi Utara ada seorang murid fokus bernama Misaki yang populer sejak kelas 1. Namun saat dia naik kelas 3, Misaki tiba-tiba meninggal akibat kecelakaan. Teman-teman Misaki yang tidak bisa menerima kenyataan kematian Misaki yang mendadak itu lalu menganggap sekolah Misaki masih hidup. Akan tetapi ketika kelas itu berfoto bersama di hari upacara kelulusan sekolah, terlihat sosok Misaki yang seharusnya tidak ada di foto itu. Jadi dari sinopsis belakang komik ini sudah menceritakan tentang betapa unsur misteri atau horornya di cerita komik ini guys. Itu dia. Oke, lalu kita akan lihat untuk sampul komik kedua. Itu dia diperlihatkan lagi gambar si Misaki Mei. Itu dia sinopsisnya. Koichi-kun. Ya ini sinopsis keduanya, kalian boleh pause saja untuk baca. Terus di volume kedua ini kita dikasih lembar berwarna. Ada 2 lembar, 1 dan 2. Jadi ada 4 gambar. Wah, ini wallpaperable ya gambarnya guys. Keren.
Oke, lalu kita akan lihat untuk desain sampulnya yang volume ketiga. Ini bukan gambar si Misakime tapi gambar si Akazawa-san ya. Akazawa itu dia. Pak belakangnya. Pause saja teman-teman kalau yang pengen baca. Ini juga dikasih lembar berwarna sebanyak 2 lembar yang juga mencakup cerita sebelumnya di sini atau cerita yang akan dibahas di buku ini. Kita ada gambar si Misakime sama si Akazawa San ya. Kayaknya ya. Terus ini juga ini dikasih Akazawa ini gambar bagus banget. Jadi gambar ini adalah gambar yang sampulnya itu keren banget ya. Another third period. Oke, terus di volume terakhir nih tonnya warna hitamnya. Kalau tadi ada warna pink, hijau toska, orange, dan juga terakhir nih ada gambar tonnya warna hitam dan juga di sini ada tulisan Jepang. Ini bagus banget memperlihatkan kedua matanya ya, Megane ya, Mega. Si Misakime. Nanti gue ceritakan detailnya ceritanya setelah kita bahas komiknya. Ini kalau teman-teman pause saja untuk yang si sinopsisnya. Dikasih lagi lembar berwarna sebanyak 2 lembar untuk buku keempat ini. Itu dia. Karena ini kalau gue bisa punya dobelan, gue bakal robek dan gue bakal tempel atau gue scan ya guys di alat scanner. Ini si Koichi Sakakibara-kun, ini si Misakime, ini Akazawa-san. Ini gue lupa temennya nih, yang 2 nih. Ini kayak cewek nih, padahal cowok. Oke, ini juga gambarnya keren banget ya, dia lagi di dinding sekolah. Oke guys, jadi si komik ini tuh menceritakan tentang ya, langsung aja singkat aja guys. Di mana di sekolah apa tadi namanya, sekolah Yomi Utara ya, itu ada kisah kutukan di mana kelas 3 strip 3 itu mengalami kutukan yang tidak berkesudahan ya, kayak turun temurun gitu, dan hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Jadi si Koichi Sakakibara-kun itu baru pindah ke sekolah tersebut dan dia seperti apa ya, kok heran sekali kelas ini seperti apa, ada yang beda gitu loh, kok ada satu anak yang seperti tidak dianggap, yaitu si Misakime. Dan pokoknya kita dibawa terhanyut ke dalam cerita di komik ini bahwa membenarkan kalau si Misakime itu kita ikut terhanyut kalau dia tuh kayak sosok hantu gitu, padahal tuh dia sebenarnya manusia juga gitu loh, kayak murid-murid lainnya. Itu terjadi karena si kelas 3 strip 3 ini menjadikan salah satu muridnya ditawarkan untuk menjadi si sosok yang tidak pernah ada gitu ya, agar si kutukan yang sudah terjadi sebelumnya di kelas 3 sebelumnya itu tidak terjadi di kelas mereka. Jadi mereka bisa lulus sekolah dengan aman tanpa ada kekurangan teman-teman yang kecelakaan. Tetapi dengan adanya si Koichi Sakakibara-kun itu, dia kan anak bawang gitu, anak baru gitu kan. Jadi dia suka notice si Misakime kadang ada di gedung, kadang ada di sini, terus kok tiba-tiba ada di library, ada di perpustakaan dengan misteriusnya. Jadi seperti kayak kita, wah jangan nih si anak ini hantu nih. Padahal enggak, padahal dia cuman bermain role perannya sebagai orang yang tidak ada. Akhirnya si Sakakibara-kun ini mengajak berbicara, mengajak berinteraksi dengan si Misakime, dan teman-temannya kaget karena loh, kenapa diajak ngomong gitu loh, padahal kan dia sebagai role play-nya yang orang tidak ada. Jadi si segel atau si tradisi untuk membloket si kutukan kelas 3 strip 3 ini tidak terjadi lagi. Jadi banyak kejadian aneh, kecelakaan setelah si Misakime dianggap ada oleh anak baru, yaitu si Sakakibara-kun. Jadi setelah itu dia juga banyak dimusuhi oleh teman-temannya si Sakakibara-kun ya, karena dia kenapa menganggap si Misakime itu sebagai orang atau murid yang ada. Oke, cerita berlanjut, dan setiap di buku komik ini pasti ada cerita misterius, horor, dan juga kematian yang sangat tragis guys, tragis pakai banget, makanya tulisannya dewasa ya, adult ya. Jadi ya siap nggak siap pasti akan
pas dibaca halaman tuh ya, wah pokoknya waktu itu percaya nggak percaya gue sharing aja di video ini, gue pernah mimpi buruk ya, ke bawah mimpi pas nonton anime ini itu, ke bawah mimpi. Jadi gue waduh bangun-bangun malah inget anime tuh guys, jadi gue nggak lanjut nonton anime ini guys. Dan 2021 gue baru bisa baca komik legalnya karena baru diterbitin sama si MNC ya, dan dijual oleh toko buku Gramedia. Dan gue sudah baca sampai cerita akhir, dan memang tidak selalu sama dari komik dan dari animenya. Dan juga dia juga ada versi novelnya si cerita Another ini, kalau teman-teman tahu ya. Tapi gue nggak suka baca novel, dia ada novelnya. Terus juga ada film live actionnya ya, di download aja gitu di sub yang website gitu. Tapi gue nggak tertarik nonton live actionnya karena nonton komik, baca komik sampai setelah itu nonton anime itu udah menurut gue udah cukup ya, udah cukup menggambarkan seperti apa sih cerita ini. Oke guys, lalu jadi setelah semua kejadian aneh terjadi, banyak banyak korban jiwa atas pecahnya tradisi di mana kita menganggap orang itu tidak ada. Jadi banyak korban jiwa, dan sampai di mana titik itu si Sakibara-kun sama temen-temennya mencari peninggalan jejak, petunjuk atau clue ya dari orang siswa kelas 33 yang dulu pernah terjadi juga kutukan tersebut. Dan dia menemukan sebuah kaset di gedung lama, terus dia dengerin sama teman-temannya, di mana isi rekaman itu adalah ngasih tahu kalau si orang yang ngomong di rekaman kaset tersebut bagaimana menghentikan semua kutukan kelas 3 strip 3 ini. Dan Sakibara-kun akan mencoba untuk melakukannya. Terus cerita beralih ke volume keempat ini, di mana ada kayak kegiatan sekolah itu nginep di di villa atau kuil, gue lupa, kayaknya di villa gitu di sekolah gitu sama gurunya ya guys. Jadi misinya itu adalah mencari siapa orang yang tidak ada, apakah ada di kelas kita yang di acara sekolah tersebut. Nah, jadi diketahui juga bahwa matanya si Misaki-me itu yang sebelah kiri kan matanya mata boneka. Ternyata itu nggak cuma hiasan doang guys, itu ada fungsinya. Jadi setelah dia buka kedua matanya seperti ini, jadi bisa melihat foto ataupun orang share langsung apakah orang itu memiliki aroma kematian, yang mana itu berarti dia adalah orang yang tidak ada, dan maka harus dihilangkan, harus dimusnahkan dengan petunjuk yang mereka dengar dari rekaman kaset radio tersebut. Langsung aja kita akan lihat si art komiknya guys. Buat yang mungkin nggak tahu atau belum beli, mungkin dengan nonton video ini tertariknya. Seperti itu guys untuk art komiknya. Di akhir komik ini gue lupa kalau komik ini tuh lekat dengan payung guys, payung biasa buat melindungi kita dari air hujan. Ini gue baca nonton dan baca komik ini, gue jadi ilfeel ya ngelihat payung kebuka terus menusuk ke tenggorokan. Mana ya nih? Oke, BTW ini dia komik ini dibuat 2010 Kadokawa Corporation. Ini sih yang bekerja untuk mengedit dalam pembuatan komik ini. Ada nyamuk. Terus dirilis sama MNC tahun kemarin 2021.
Oke, yang ini ada yang kematian payung. Kalau di sini juga ada ya. Langsung orang yang si suster itu langsung kena kutukan dan dia ada di lift nih, langsung tutut gitu guys. Itu dia, itu gue waktu nonton anime juga agak-agak pushing, gimana ya, agak-agak mual gitu loh. Adalah masalah kalian juga, gurunya juga udah agak-agak gimana tuh, udah nggak ada semangat hidup gitu loh, udah serem gitu, langsung jelup. Waduh, wah ini juga dia kena bisa tenang ya kan. Kia. Waduh guys, nih gue juga nontonnya, waduh bacanya juga ikut-ikutan kaget gitu loh. Akhirnya muncul mana ya, muncul orang yang tidak ada. Mana nih, itu dia, bisa kina di balik itu tuh yang runtuhan itu adalah orang yang tidak ada, jadi dia akan menghabisinya si Koichi Sakakibarakun. Itu matanya si Misaki Mei terluka. Nah, Koichi kun, nah itu dia, Ibu Mikami ya, adalah si saudara sendiri. Ternyata dia tuh sudah meninggal karena eh apa ya, kecelakaan ya. Tuh kan, walaupun dia boljuk guys, boleh juga guys kalau punya saudara kayak gini guys. Ya, semok tuh karena pemakaman Reiko-san, Mikami Reiko-san ya. Jadi si Koichi Sakakibarakun sendiri yang menyelesaikan sampai tinggal ibu. BTW dia emang mirip sama almarhum ibunya. Dan tamat. Udah. Dan si Misaki Mei masih hidup dengan ciri khas eye patch-nya ya. Segitu aja guys. Tuh, serem banget loh. Teng 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 teng. Ya. Gue ingat banget nih lagunya nih yang openingnya. Na 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 gitu guys. Oke guys, terima kasih gue sudah nonton. Sorry kalau cara gue mereview agak absurd ya, memang seperti ini cara gue mereview ya. Sorry juga kalau ngomong gue agak sedikit terbata-bata ya gitu guys, sorry guys ya. Makasih gue sudah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa klik like dan komen pendapat kalian tentang komik ini, dan boleh share biar tetap semangat beli komik legal di toko buku Gramedia, atau bisa juga di online di marketplace, atau juga bisa beli komik-komik terbitan yang udah jadul kayak gue di marketplace atau di sosial media kayak di Facebook dan lainnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, share juga boleh guys. Sampai ketemu di video review komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye. Sakakibarakun.